Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa operasi advance SQL ataupun tingkat lanjut yang dieksekusi melalui terminal. Di sini saya menggunakan terminal Laragon. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian praktiknya langsung. Oke, langsung masuk saja. Untuk operasi pertama yang saya lakukan adalah backup ataupun pencadangan seperti yang terlihat di layar ini. Di sini saya menggunakan perintah mysql dump, yang dimana proses ini berfungsi nantinya menghasilkan sebuah file SQL yang berisi seluruh kerangka dari isi database yang telah saya buat, yang dimana ini membuktikan sistem aman dari risiko kehilangan data. Dan ini adalah untuk perintah lengkapnya untuk membackup. Nah, sekarang kita masuk ke file explorer. Kita lihat di bagian Laragon www. Nah, di bagian ini kita cari file yang telah kita buat tadi, backupnya. Bisa kita lihat di sini di bagian paling bawah terdapat backup support center. Ini adalah hasil dari perintah yang telah dibuat tadi. Selanjutnya saya masuk ke dalam database DB support center di MariaDB. Di sini kita masuk ke mysql dulu dengan mengetikkan perintah mysql -b. Nah, ini udah selesai masuk ke bagian mysql. Di sini kita buat use db support center. Nah, ini berhasil masuk ke dalam mysql. Selanjutnya di sini mengaktifkan fitur event scheduler, di mana saya akan membuat event otomatis untuk penjadwalan yang berjalan setiap 1 bulan sekali, yang dimana tugas event ini adalah membersihkan atau menghapus seluruh data reservasi yang statusnya dibatalkan agar database kita tidak penuh oleh data sampah. Dan ini menunjukkan bahwasanya perintah event tadi sudah berhasil. Lalu untuk mempermudah pelaporan keuangan, saya membuat function ataupun fungsi khusus bernama total pendapatan. Dengan memanggil fungsi ini dan memasukkan ID lapangannya, sistem akan secara otomatis menghitung dan menampilkan total uang yang dihasilkan dari lapangan tersebut. Ini akan sangat membantu manajer untuk melihat pendapatan secara instan. Selanjutnya di sini masuk ke fitur keamanan sistem, yang dimana itu adalah bagian trigger. Trigger ini bernama cegah sewa maintenance, yang akan bereaksi secara otomatis sebelum data pesanan baru masuk ke tabel. Jika ada yang mencoba memesan lapangan yang statusnya sedang maintenance atau dalam perbaikan, sistem akan menolak dan memunculkan pesan error. Ini mencegah terjadinya kesalahan pemesanan. Berikutnya, ini adalah penerapan variabel. Pada layar, saya mendeklarasikan sebuah variabel sementara bernama ID dicari.
dan mengisinya dengan angka 1. Variabel ini kemudian saya panggil dalam satu perintah select untuk mencari profil pelanggan. Metode ini sangat berguna saat kita perlu menyimpan suatu nilai di memori terminal untuk digunakan berulang kali. Terakhir adalah transaction, yang dimana operasi ini memastikan integritas data saat kita menjalankan beberapa perintah sekaligus. Pada contoh ini, saya mengubah status pesanan menjadi lunas, sekaligus memasukkan nominal uangnya ke tabel payments. Karena diapit oleh start transaction dan commit, maka jika terjadi error di tengah jalan, seluruh perubahan akan dibatalkan otomatis sehingga tidak ada data yang tersimpan setengah-setengah. Baiklah, itu saja untuk bagian praktik mendemonstrasikan operasi Advanced SQL tingkat lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini terdapat beberapa poin kesimpulan. Yang pertama di sini ada fondasi terstruktur, yang dimana 7 entitas data ternormalisasi untuk menjamin integritas dan mencegah redundansi. Yang kedua di sini keamanan terjamin, di mana implementasi trigger dan penguncian relasi ataupun foreign key melindungi data dari kesalahan input. Yang ketiga di sini ada efisiensi transaksi, di mana storage prosedur, function, dan transaction menyederhanakan proses bisnis yang kompleks menjadi instan dan aman. Dan yang terakhir di sini ada otomatisasi sistem, yang dimana event scheduler memastikan pemeliharaan kebersihan database berjalan secara mandiri. Nah, itu saja untuk bagian kesimpulan. Itu saja untuk video tugas yang saya bawakan. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.